Harga beras mahal saat ini terjadi di berbagai daerah, tak terkecuali di Jawa Tengah. Kemarau panjang dan kekeringan menjadi salah satu penyebabnya. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Produksi beras Jawa Tengah menempati urutan nomor 2 nasional setelah Jawa Timur. Menurutnya, produksi pada saat kemarau tentunya menjadi penyebab harga beras mahal. Pertanian Jawa Tengah akhirnya dikelola menggunakan Grand Design agar produksi beras tetap terjaga. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan pengadaan bibit unggul dan mengelola pengairan agar sawah-sawah milik petani tak kekurangan air. Upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan melalui pembangunan waduk dan embung. Tujuannya agar air hujan tidak langsung terserap ke tanah, namun bisa ditampung dan disalurkan ke persawahan saat musim kemarau. Lalu apa sajakah upaya pemerintah mewujudkan Grand Design Pertanian Jawa Tengah? Selengkapnya hanya di Speak After Lunch. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch. Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto SH, untuk membahas topik kita pada hari ini yaitu mewujudkan Grand Design Pertanian Jawa Tengah. Halo Bapak Sumanto, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat Mbak Kiki. Alhamdulillah Bapak, terima kasih sudah hadir ke iNews ya Pak ya. Kita langsung berbincang mengenai Grand Design Pertanian Jawa Tengah. Tapi sebelum itu ya Pak, yang ingin saya tahu selama ini kan Jawa Tengah menjadi salah satu lumbung pangan nasional nomor 2 ya Pak ya. Lalu sekarang terjadi kemarau yang panjang sekali. Apakah itu sudah mulai terasa pengaruhnya Pak di Jawa Tengah? Ya ini kan musim kemarau. Betul. Jadi kalau menurut bahwa musim hujan itu dimulai dengan kalau dulu, sekarang kan sudah lain. Ya. Karena pengaruh dengan iklim yang ada di seluruh dunia. Jadi kalau musim hujan itu kan September sampai April. Ya. Kemudian April September itu kemarau. Lah kita ini masih puncaknya di musim kemarau. Jadi sehingga petani-petani itu merasa kekeringan di mana-mana. Memang ini musim kemarau. Sedang puncak-puncaknya Puncaknya Pak? dari dulu begitu. Maka dulu ada yang namanya kalau begini petani-petani itu sudah menanam yang namanya palawija, karena palawija seperti jagung, seperti ketela, seperti kedelai, dulu begitu. Jadi membutuhkan air yang sedikit. Apalagi sekarang kan El Nino, dampak panas yang luar biasa, sehingga menyebabkan diperkirakan oleh BMKG nanti musim kemaraunya panjang, gitu, sehingga penurunan produksi beras. Nah, sekarang banyak sampaikan bahwa produksi beras kita turun dan negara-negara lain juga sama, Mbak. Apalagi dengan produksi di seluruh dunia juga sama. Sehingga menjadi perhatian kita bahwa nantinya untuk pertanian ini kan sekarang sudah terasa, Pak Presiden menyampaikan, seluruh bupati, gubernur juga sampaikan bahwa kita krisis pangan untuk tahun ini karena dibarengi dengan perang yang ada di Ukraina dan Rusia, sehingga ini menimbulkan, maka perlu adanya desain yang besar untuk membangun swasembada pangan ini. Sudah dicanangkan dulu oleh Bung Karno pada waktu pendirian IPB, sekarang namanya dulu Fakultas Pertanian di UI. Nah, didirikan bahwa masalah pangan itu masalah mati hidupnya bangsa. Kita mau beli makan mahal tapi nggak ada beras gimana? Iya betul. Kalau nggak pakai pakaian itu bisa hidup, nggak pakai mobil bisa hidup. Ya, kalau nggak ada makan apa bisa hidup? Nah itu yang harus dikembangkan mulai. Dan ini panjang. Perlu ada seriusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten mendesain bagaimana kita bisa swasembada. Dari dulu belum pernah kita. Hanya sekali pada waktu Pak Harto dulu, dan itu lama, dicanangkan sejak tahun 57. Jadi ini harus benar-benar dilakukan desain dan fokus, karena kita sebagian masyarakat kita itu kalau belum makan beras itu belum makan katanya. Iya, belum kenyang. Belum kenyang, makanya itu harus diswasembada dengan fokus, dan ini panjang. Desainnya harus panjang, ganti pemimpin nggak apa-apa. Kan itu proses demokrasi. Tapi untuk desain ke depan itu karena ini sambung menyambung antara kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus
harus satu napas namanya. Iya. Lalu untuk Grand Design Pertanian Jawa Tengah sendiri Pak, langkah-langkahnya atau mungkin yang sudah dilakukan oleh Bapak itu seperti apa saja? Ya, kita DPRD Provinsi Jawa Tengah itu mendorong pemerintah bagaimana, karena diakui bahwa kita Jawa Tengah itu penyumbang lumbung pangan untuk beras itu nomor 2 setelah Jawa Timur, hanya kalah masalah luas. Iya. Jadi luas lahan itu harus dipertahankan terus. Kemarin instruksi Bu Megawati bahwa lahan-lahan subur itu harus dipertahankan, jangan beralih fungsi untuk jadikan gedung, untuk jadikan supermarket itu harus sekarang sudah RT RW-nya harus ditetapkan bahwa lahan yang ditanami kan sekarang terus berkurang untuk industri, untuk rumah tangga. Nah, itu dalam undang-undang perdanya itu harus ditetapkan bahwa luas lahan sekian tidak boleh, sehingga desain ke depan itu yang di infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi sudah betul, membuat lumbung, membuat waduk-waduk yang besar, karena waduk kita itu kecil, sedikit dibandingkan negara lain. Kalau di Thailand itu air hujan, ya Vietnam, Thailand, Jepang, Korea, itu air hujan itu tidak boleh masuk ke laut. Dibuatlah yang namanya bendung-bendung itu, karena harus dipahami bahwa musim hujan, musim kemarau seperti ini untuk pertanian itu lebih bagus. Hasil panennya bagus, nggak ada hama, harganya mahal. Petani seneng, tetapi masalahnya pengairan itu penting. Nah, pengairan harus disediakan. Nah, itu yang penting. Jadi desainnya bagaimana, yang sudah dicanangkan oleh pemerintah membuat bendungan yang gede-gede itu dilanjutkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, buatlah waduk-waduk yang embung-embung yang kecil. Iya. Jadi nanti setelah musim kemarau, puncaknya di bulan April atau Mei itu kan sudah jarang hujan. Yeah. Itu maka nanti ini dialiri untuk mengaliri sawah. Itu harus dibuat. Kita kan baru sedikit. Iya, betul. Di Jawa Tengah 38 waduk, 1.300 embung. Padahal kecamatan yang ada di Jawa Tengah itu 557. Desanya 8.559. Wah. Nah, itu kan banyak. Yeah. Kita hanya punya embung yang kecil itu cuma 1.300. Baik. Nanti kita masih akan berbincang lagi ya Pak ya, mengenai tadi ada luas lahan pertanian dipertahankan juga, lalu kita menghindari juga untuk alih fungsi lahan ya. Dan juga tentunya masih ada program-program unggulan lainnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Nanti kita bahas Mina Padi. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam Speak After Lunch, dan kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu mewujudkan Grand Design Pertanian Jawa Tengah. Pak Sumanto, tadi kita sudah membahas sedikit ya mengenai program-program apa saja yang ditawarkan oleh pemerintah, dan mungkin ada program unggulan lainnya nih Pak yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Ya, jadi kalau air itu pegang peranan penting. Jadi kalau mau bertani, bercocok tanam, kemudian beternak, itu air menjadi peran yang sangat penting. Unggulan yang lebih bagus, karena ini kan perlu ada inovasi. Jadi yang menjadi keluhan petani itu adalah pendapatan mereka. Yeah. Nah, pendapatannya kecil dari dulu segitu-gitu aja, apalagi kalau harganya pas panen raya, itu harga turun, itu mereka impas atau rugi bahkan. Nah, maka perlu ada inovasi. Tapi air lagi, ya ini yang paling bagus itu adalah Mina Padi. Jadi di samping menanam padi, kita budidaya ikan di dalamnya. Oh, jadi mungkin untuk masyarakat yang belum tahu, Mina itu artinya adalah ikan. Ya, itu harus budidaya di situ dengan teknologi sekarang. Kalau dulu kan dibiarin aja, sekarang sudah harus ada teknologi pakai plastik dan sebagainya, sehingga air nggak bisa kemana-mana. Nah, itu kalau kita
eh, budidaya ikan kan biasanya di apa itu kolam-kolam. Kolam, ya. Nah, itu lebih gagalnya lebih banyak. Kalau di situ lebih kan kembali ke alam. Ya. Jadi ikan itu hidupnya di sungai, kalau di kemudian di sawah-sawah, di rawa-rawa, dikembalikan di situ. Sehingga panen padinya bagus, kemudian ikannya juga panen, bahkan mungkin lebih tinggi hasilnya. Nah, itu perlu dikembangkan. Tapi kembali lagi harus tersedia air, air yang banyak, dan tidak boleh kekurangan. Kalau kekurangan nanti ikannya nggak bisa berenang nanti, mati. Begitu. Betul. Itu meningkatkan pendapatan mereka. Tapi sekali lagi itu perlu ada desain yang besar untuk saluran tersiernya, kemudian waduknya tersedia. Jadi prinsipnya bahwa air hujan pada waktu musim hujan itu kan air melimpah-limpah itu. Itu harus ketampung dulu. Nah, nanti minimal itu kalau satu desa 2 atau 3 embung kecil-kecil itu. Nah, kalau 8.559 desa kelurahan itu kalau sekarang cuma 1.300 kan setiap desa belum ada embungnya. Nah, kemudian yang di atas-atas waduk itu juga belum ada embung. Nah, sehingga masyarakat itu bertani dengan ketersediaan pemerintah menyediakan infrastruktur untuk pengairan. Misalnya harus begitu, kalau enggak nanti terus begini. Kita mencanangkan swasembada terus negara ini dan enggak hasil-hasil itu perlu ada perubahan desain. Nah, sekarang sudah dimulai dengan Pak Presiden buat waduk yang besar-besar di seluruh Indonesia banyak. Itu pun yang dilakukan Pak Presiden ini belum bisa banding dengan yang ada di Thailand, di Vietnam, di Korea. Maka perlu ada peningkatan terus. Ya, jadi ini goalsnya nanti adalah untuk irigasi mandiri seperti itu ya Pak ya. Dan untuk airnya sendiri untuk Minapadi ini sementara hanya mengandalkan air hujan saja untuk penampungannya atau mungkin ada air tanah juga yang dilibatkan? Air tanah mereka ambil dari 200 meter ke bawah pakai sibel namanya itu. Nah, kemudian ditarik pakai listrik. Itu bisanya. Karena kalau ketersediaan waduk dan embung banyak, maka harus pakai itu. Nah, lebih ngirit lagi. Iya. Lalu ini mungkin yang ingin kami tahu juga Pak, untuk hasil pertanian di Jawa Tengah itu meliputi apa saja? Dari yang mungkin belum musim kemarau sampai sekarang akhirnya beralih ke musim kemarau yang panjang ini. Ya, di sana kita temukan banyak, ada padi, ada singkong, ada jagung, semuanya. Tapi belum mencukupi kedelai. Kedelai semakin hari semakin turun produktivitasnya. Lebih condong ke beras karena ini gampang dan kalau harganya bagus petani juga tidak terlalu risiko. Nah, ini produksi kita juga besar. Jadi nomor 2 seluruh Indonesia itu ada di Jawa Tengah terkait. Kalau ternak juga begitu. Ternak kambing itu paling nomor 1 malahan. Nah, kemudian sapi itu juga banyak. Nah, ini kan pada prinsipnya Mbak Kiki, orang bertani beternak itu senang. Nggak disadari mungkin Mbak Kiki di rumah juga senang dengan hewan, ya kan? Kalau lagi ya burung dan sebagainya. Kalau orang yang sudah purna itu mungkin di sana ada melihara kambing, kemudian sapi untuk betul senang. Tetapi yang harus diperhatikan bagaimana mereka senang, tapi juga income-nya ada, menghasilkan. Nah, itu prinsip kita sudah punya itu. Nah, tinggal infrastruktur pemerintah itu bisa menjaga stabilitas harganya, kemudian petani, peternak itu juga merasa untung, di samping sana juga untung gitu loh. Itu akan tercapai nanti swasembada dan sebagainya. Baik. Lalu untuk hasil pertanian sekarang Pak, ini apakah masih dalam level yang memadai untuk supply atau sudah mulai dalam kategori yang mengkhawatirkan mungkin? Kalau di Jawa Tengah hasil daripada produksi masih di atas 9 juta ton beras, itu berarti masih stabil dan itu bisa menyokong kanan kiri provinsi yang lain karena juga masuk ke Jakarta, ke Banten itu penghasilan daripada beras tani yang ada di Jawa Tengah masih di angka 9,5 juta ton per tahun. Nah, mungkin karena ini musim keringnya panjang mungkin juga produktivitasnya akan turun. Nah, ini akan
kalau pemerintah bisa desainnya bagus, nanti ke depan itu perlu jangka panjang dan terus menerus. Ya kan, buat waduk kan nggak lama, nggak sedikit, Iya, nggak sebentar. nggak sebentar. Kemudian itu dilanjutkan lagi sehingga kedepannya itu kebijakan itu harus dilakukan dengan terus-menerus dan berkesinambungan dan fokus. Iya. Kalau fokus saya yakin swasembada akan tercapai. Kita kan punya 2 musim, Iya. ya kan? Seperti di Belanda, di Israel, itu musimnya 4 aja mereka sudah mandiri malah. Nah, kita tinggal kebijakan saja yang perlu dilakukan. Baik, nanti kita masih akan membahas ya Pak ya mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Speak After Lunch. Kembali lagi di Speak After Lunch dan saya masih bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Sumanto SH, dan masih membahas topik kita mengenai mewujudkan Grand Design Pertanian Jawa Tengah. Pak Sumanto, tadi kita sudah membahas mengenai Grand Design juga ya Pak ya, dan salah satunya adalah Mina Padi. Ini penanaman mungkin padi dan juga ada di sekitarnya ada ikan-ikannya di situ. Lalu yang menjadi pertanyaan saya Pak, berapa lama dari Mina Padi ini dicanangkan sampai nanti akhirnya petani itu mendapatkan hasilnya? Yang sudah dilakukan oleh para petani, jadi kalau menanam padi itu nanti kecenderungannya ke organik, Pak. Menanam padi dengan Mina Padi itu kecenderungannya ke organik karena kalau pakai pupuk kimia ikannya akan mati. Gitu loh. Nanti seperti kembali ke zaman dulu, jadi memupuk itu pakai kompos, kemudian kalau ada penyakit pakai herbal dan sebagainya, itu bisa dan bagus. Nah, jadi panennya berapa? Nah, itu sejak nanam nanti 3 bulan udah panen, padinya panen. Kalau ikannya nila itu ya 6 bulan. Jadi 2 kali panen padi, 1 kali panen ikan. Kalau pakai lele itu 1 kali panen padi, 1 kali panen lele. Nah, itu cepat pelakuan, tapi juga sekali lagi harus ada irigasinya yang bagus, sehingga itu akan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan pendapatan mereka meningkat, harga terjangkau, dihitung. Jadi harus dihitung, karena orang bertani itu kan orang-orang kecil, Pak. Jawa Tengah itu yang punya lahan pertanian itu rata-rata itu adalah 1.500 sampai 2.000 meter persegi. Nah, itu ada sekitar 3 juta petani. Nah, makanya itu harus dihitung pendapatannya. Sekarang kan nggak pernah dihitung. Kalau di harga gabah 4.000 itu impas. Ya, impas. Mereka nggak, tapi mereka akan, anak muda mau ke bertani apa nggak dengan penghasilan kecil. Yang minimal pemerintah menghitung kalau di Jawa Tengah rata-rata 2 juta UMR. Ya, itu harus dihitung dengan 2.000 meter. Itu kan yang paling kecil, ini petani yang kecil. Itu harus berpenghasilan segitu. Jadi 3 bulan atau 4 bulan itu bertani menghasilkan panen padi, mereka minimal harus 3 bulan itu dapatnya 6 juta bersih. Nah, itu akan kembali ke situ petani. Tapi kalau pendapatannya kecil, ya nggak mau lah. Iya, betul. Nggak mau kan? Maka dari itu mungkin ada juga petani yang akhirnya alih profesi seperti itu Pak ya? Alih profesi, karena dengan tidak bermodal mereka menjadi karyawan di pabrik sudah berpenghasilan 2 juta. Betul. Maka kalau bertani, mengapa Indonesia ini di Jawa Tengah ini penghasilannya kok mereka merasa rugi terus, mereka bertani terus? Karena saat tidak ada jalan lain, tidak dapat bekerja di sektor lain. Jadi itu aja. Kemudian bertani itu tidak hanya memikirkan berapa hasilnya, tapi karena panggilan kultur mereka. Yang kedua, mereka bisa sampingan, bekerja sampingan, beternak, kemudian menanam
apa itu sayur-sayuran, mereka tambahan penghasilannya di situ. Tetapi secara desain pembangunan pertanian, petani pendapatannya berapa itu harus dihitung. Kalau dihitung harganya berapa, berasnya berapa, pemerintah punya sikap kebijakan sekian dengan HPP, harga pembelian pemerintah, itu kecenderungan akan bertani karena sudah punya kultur bertani. Masyarakat sudah senang bertani, beternak itu. Nah, kecenderungannya karena penghasilannya cetok, tahan apa itu standar, mereka akan kembali ke situ. Setelah itu jelas ya Jelas. menurut saya. Jadi saya mengartikan sendiri ya Pak ya. Iya. Baik, lalu berarti itu salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari petani juga ya Pak ya, Iya. Grand Design ini ya? Iya. Oh baik. Lalu untuk mungkin program lain dari Grand Design apa saja Pak yang belum sempat disebutkan tadi? Nah begini, jadi yang namanya bertani beternak itu 60%. 60% keberhasilan itu di bibit. Nah, bibitnya harus unggul. Kalau beternak ya bibitnya juga harus bagus. Karena beternak itu setiap hari, kalau ternak kan setiap hari makan. Ya, makan itu ada yang sapi atau kambing makannya porsinya sama, tapi dagingnya enggak lemu-lemu. Kan banyak itu seperti kita itu. Teman kita makannya banyak tapi enggak gemuk. Iya. Nah, itu juga harus gitu. Makanya perlu ada namanya, sekarang sudah ada yang namanya BRIN, Badan Riset dan Inovasi. Di Provinsi Jawa Tengah Balai Penelitian dan Pengembangan di sektor pertanian, peternakan itu ada. Baik. Nah, disitulah kita buatkan perda peningkatan balai itu, nanti lulusan-lulusan menjadi ASN di perguruan tinggi terkenal itu masuk ke situ. Baik. Menjadi peneliti. Jadi penelitian ini terus. Baik. Sehingga bisa meningkatkan, kalau unggul di bidang penelitian itu bibitnya itu menjadi 60% keberhasilan petani, itu ke depannya akan lebih bagus. Baik, Bapak Haji Sumanto terima kasih sudah menjelaskan luar biasa mengenai Grand Design Pertanian Jawa Tengah dan semoga kedepannya akan semakin sukses ya Pak ya. Baiklah, dan waktu kita sudah sangat terbatas Bapak, terima kasih kehadirannya, dan pemirsa akhirnya saya Kiki Cahya pamit, terima kasih dan sampai jumpa.